Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Dalam seri yang ke-125 ini, dengan para pemain, Lanti sebagai Wara Palupi, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Lis Mardiana sebagai Nyai Menggung, Andi Rishadi sebagai Dewa Hastu, Dedi sebagai Anjam Piani, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, aku Burhan sebagai Empu Purwa, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Kameswara nampak sedikit heran pada adik kandungnya. Dia tidak tahu kenapa tiba-tiba saja Wara Palupi menangis. Dengan hati iba, Kameswara mencoba untuk menenangkan hati adiknya. Sesaat lamanya Wara Palupi terdiam. Namun kemudian dia pun berbicara. Aku sekarang ini sedang mengandung Kakang. Dan orang yang seharusnya menjadi suamiku telah dibunuh ayah. Kenapa hal itu bisa terjadi, Palupi? Baiklah. Mungkin aku memang harus menceritakannya padamu. Kenapa calon suamiku sampai terbunuh? Dengan terbata-bata, Wara Palupi segera menceritakan peristiwa yang pernah dialaminya. Kameswara mendengarkan penuturan adiknya itu dengan penuh rasa iba. Dan beberapa lama kemudian, demikianlah kejadiannya, Kakang. Laki-laki yang kucintai itu seorang senopati. Namanya Senopati Narakupita. Sungguh malang sekali nasibmu, Palupi. Aku menerima semua ini dengan hati ikhlas, Kakang. Mungkin sudah beginilah perjalanan nasibku. Jadi aku harap Kakang pun bisa mengerti bagaimana sikap ayah. Apalagi sekarang penderitaan beliau benar-benar dalam. Pada mulanya memang sakit. Harus memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Tetapi setelah kulihat penderitaan yang ayah rasakan, akhirnya semua itu menjadi baik. Kau mungkin bisa bersikap demikian pada ayah. Tetapi aku rasanya tidak mungkin untuk memaafkannya. Dan kalau perlu aku tidak usah menemuinya. Kakang! Hatiku terlalu berat untuk memaafkannya, Palupi. Apalagi mengingat peristiwa yang kualami. Aku telah terjerumus ke jurang kehidupan yang mengerikan. Dan ini kuanggap ulah dari ayah. Ayah kita. Apa maksud kata-kata Kakang ini? Kau mungkin tidak pernah tahu kalau ayah masih mempunyai seorang anak. Dan aku sendiri pada mulanya tidak tahu kalau wanita itu adalah kakakku. Tetapi setelah wanita itu kunikahi, barulah aku mengetahui bahwa dia adalah kakak kandungku sendiri. Sekarang wanita itu pun hamil. Pikirkanlah hal ini baik-baik, Palupi. Apakah ini bukan suatu dosa? Dan apakah ini bukan akibat dari sikap ayah yang mengacuhkan aku sebagai anaknya? Itulah makanya aku tidak mau menemui ayah, apalagi untuk memaafkannya. Terlalu berat rasanya, Palupi. Ternyata nasib Kakang Kameswara tidak berbeda denganku. Yang Maha Agung. Betapa banyaknya dosa ayah yang harus ditanggungnya. Apakah semua ini dapat kau ampuni, Sang Hyang Agung? Kakang, siapa nama wanita yang kau cintai itu? Namanya Pinaka Swasti Ratu. Pinaka Swasti Ratu? Palupi, sebaiknya sekarang kita kembali. Jadi Kakang mau singgah, kemudian memaafkan kesalahan ayah? Tidak. Aku ke pondokmu hanya ingin mengantarmu saja. Aku tidak mungkin singgah ke tempatmu. Lalu setelah mengantarkan aku, Kakang mau kemana? Entahlah. Aku sendiri tidak mengerti aku harus kemana. Yang jelas aku hanya mengikuti langkah kakiku saja. Kalau Kakang tidak mau singgah ke pondok ibu, aku akan ikut Kakang saja. Jangan.
Aku tidak mau ibu menderita karena kehilangan kau. Kita sudah mempunyai jalan hidup masing-masing, Warapalupi. Ayolah, aku khawatir ibumu menunggu. Ayo, cepat. Tapi Kakang... Sudahlah, Warapalupi. Aku rasa kita tidak perlu membicarakan apa-apa lagi. Akhirnya dengan berat hati, Warapalupi mengikuti kata-kata Kamaswara. Dengan langkah gontai, dia pun menelusuri gelapnya malam. Sementara itu, di pondok tempat persembunyian Nyai Tumenggung, Tumenggung Murtiwandawa atau Sakya Murti masih tergeletak pingsan akibat totokan yang belum dilepaskan. Melihat keadaan suaminya, Nyai Tumenggung Murtiwandawa hanya bisa menatap sedih. Apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap kau dan kakakmu ini? Sepertinya masalah yang kalian hadapi ini cukup berat. Ya, sebenarnya di antara kami tidak ada terjadi apa-apa, Kang Boayu. Apa yang kami alami tadi siang cuma ketegangan biasa yang sering dialami Kakang Sakyamurti. Kang Boayu tidak usah khawatir. Suami Kang Boayu tidak apa-apa. Aku sangat mengkhawatirkan keadaannya, Adi. Kakang, sebaiknya totokannya dilepaskan saja. Aku rasa Kakang Sakyamurti sudah mulai tenang, Kakang. Iya. Aku memang akan melepaskannya, Adi. Maaf, Kakang Boayu. Menepilah sebentar. Sebentar lagi juga dia akan siuman. Sekarang lebih baik biarkan saja dia istirahat dulu. Siapa? Saya, Paman. Warapalupi. Masuk saja. Pintunya tidak dikunci. Iya, Paman. Warapalupi, kemana Kamaswara? Kakang Kamaswara tidak mau singgah kemari, Paman. Dia sepertinya tidak mau memaafkan kesalahan ayah. Kamaswara. Keras kepala sekali anak itu. Ya, sudahlah. Masuklah ke dalam. Ibu? Warapalupi, bagaimana dengan Surya Medari, kakakmu, Nduk? Kang Boayu, kau tidak perlu mencemaskan keadaan anak itu. Rupanya dia masih belum bisa menerima kesalahan ayahnya. Tapi aku percaya suatu saat dia akan menyadari semua itu. Surya Medari. Sudahlah, Kang Bo. Jangan terlalu larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Lebih baik sekarang kita pikirkan bagaimana keadaan Kakang Sakyamurti. Tapi Adi, biar bagaimanapun keadaan Surya Medari menjadi bahan pikiranku. Kenapa anak itu masih saja belum bisa memaafkan kesalahan ayahnya? Padahal aku ingin sekali melihat mereka dalam keadaan yang rukun. Surya Medari. Warapalupi, ajaklah ibumu istirahat agar pikirannya sedikit tenang. Biarlah Paman di sini bersama Paman Dewa Hastu menjaga ayahmu. Iya, Paman. Ayo, Ibu, kita istirahat di dalam.
Untung saja tadi ada Kamaswara. Kalau tidak, mungkin Kang Boayu bersama Warapalupi sudah ada di Kediri. Iya, mungkin Sang Hyang Agung masih melindungi keselamatan Kakang Bo dan Warapalupi. Iya, iya. Rupanya, kemanapun kita menyembunyikan Kakang Sakyamurti dan keluarganya, Telik Sandi Kediri masih saja terus mengejar. Iya, aku sendiri tidak menduga kalau pemerintahan Kediri memasang orang-orangnya di mana-mana, Adi. Menurut Kakang, apakah dari peristiwa yang dialami Kakang Boayu tadi, berarti kita harus pindah? Artinya mencari tempat lain untuk persembunyiannya. Ya, mau tidak mau, Adi. Menurutku tempat ini sudah tidak memungkinkan untuk persembunyian Kakang Sakyamurti. Iya. Menurutku juga demikian, Kakang. Temenggung Yudapaksa pasti akan memberitahukan Sri Baginda Kertajaya tentang persembunyian Kakang Sakyamurti. Oh, rasanya tidak, Adi. Karena ketika aku datang ke kota Raja Kediri, aku mendapat kabar bahwa Temenggung Yudapaksa telah pergi dari istana Kediri. Maksud Kakang? Ya, Temenggung Yudapaksa telah pergi dari istana karena kegagalan-kegagalannya menjalankan tugas. Dan Yudapaksa sendiri merasa kecewa pada Kediri. Tapi sekalipun demikian, bisa saja dia laporkan tentang persembunyian ini pada para nayaka Praja Kediri. Tempat ini memang sudah tidak aman lagi, Kakang. Ya. Kalau begitu secepatnya kita harus pindah. Kita harus mencari tempat lain yang lebih aman untuk Kakang Sakyamurti. Iya, iya. Lalu kapan menurutmu kita akan pindah? Secepatnya, Kakang. Kalau kita mengundur-mundur waktu untuk pindah, nanti kita terlambat. Iya, iya. Baiklah, nanti aku akan bicara dengan Kang Boayu. Malam mengalir dengan tenang. Rembulan mulai bersinar penuh, menyinari serangga-serangga malam yang bersenandung tak henti-hentinya. Sementara itu di desa Panawijen, tepatnya masih berada di wilayah Tumapel. Saat itu nampak seorang gadis cantik tengah duduk menyendiri di beranda pondoknya. Suasana malam ini begitu terasa tenang. Bulan bersinar dengan penuh, seolah-olah menemani hati yang sedang kasmaran. Sudah beberapa hari ini, aku bermimpi seorang laki-laki tampan. Tapi aku sendiri tidak tahu siapa laki-laki itu. Sang Hyang Agung, pertemukanlah aku dengan laki-laki yang tampan itu. Aku ingin mimpiku menjadi kenyataan. Dedes, sepertinya kau melamun terus. Ada apa, anakku? Ayah. Hampir setiap malam ayah melihatmu melamun. Ada apa, Ken Dedes? Tidak ada apa-apa, Ayah. Saya hanya senang menyendiri saja. Jangan membohongi ayah, Dedes. Ayah tahu kau sedang memikirkan sesuatu. Bicaralah. Barangkali ayah bisa membantumu. Ayah, saya sebenarnya malu untuk mengatakannya. Tapi baiklah. Toh bayangan ini hanya ada dalam mimpi saya. Sudah beberapa hari ini, Dede sering bermimpi tentang seorang laki-laki, Ayah. Seorang laki-laki? Iya. Tapi laki-laki yang sering hadir dalam mimpi Dedes tidak pernah saya ketahui di mana dia berada. Tapi saya yakin suatu saat saya pasti bertemu dengannya. Ken Dedes, mimpi itu hanya kembangnya tidur. Menurut ayah sangat jarang sekali sebuah mimpi akan jadi kenyataan. Tapi saya yakin, Ayah, karena saya memimpikan laki-laki itu bukan hanya sekali atau 2 kali saja. Tapi sudah beberapa hari ini, dia selalu hadir di dalam tidur saya. Apakah kau jatuh cinta dengan laki-laki itu? Kedengarannya memang aneh. Bagaimana mungkin saya jatuh cinta dengan laki-laki yang hadir dalam mimpi? Tapi terus terang saja,
Saya ingin sekali bertemu dengan laki-laki itu, Ayah. Lucu. Rupanya anak gadis ayah mulai belajar jatuh cinta. Tapi sayang, kenapa harus jatuh cinta kepada seorang pria yang ada di dalam mimpi? Sudahlah, Kendedes. Kau tidak boleh terlalu banyak menghayal. Nanti semua itu akan bisa merugikan dirimu sendiri. Sebaiknya kita ke dalam. Bukankah kau sudah mengantuk? Iya, Ayah. Tapi saya ingin tidur di luar saja. Kenapa harus tidur di luar? Di sini udaranya bagus. Suasana terlalu dingin, nanti kau sakit. Tapi Ayah, saya benar-benar ingin tidur di luar. Saya sendiri tidak mengerti kenapa saya mempunyai keinginan demikian. Saya mohon Ayah tidak mencegahnya. Kendedes, kenapa akhir-akhir ini sikapmu semakin aneh saja? Ada apa sebenarnya? Ayah, Dedes kan sudah bilang tidak ada apa-apa. Lagi pula, apa yang aneh terhadap sikap Ken Dedes? Saya mohon Ayah mengizinkannya. Ya, terserah kaulah. Tapi ingat, jika kau sakit, kau jangan mengeluh pada Ayah. Karena ini keinginanmu. Ayah tidak perlu khawatir. Dan keinginan saya yang lain. Saya minta Ayah nembang agar tidur saya pulas. Sudah lama saya tidak mendengar Ayah nembang. Ayolah, Ayah. Dedes, ada-ada saja kau ini. Ken Dedes kemudian merebahkan tubuhnya di atas balai-balai bambu tempat duduknya. Sementara Empu Purwa ayahnya menembangkan sebuah kidung. Setelah beberapa saat lamanya Empu Purwa menembang, Ken Dedes tertidur pulas di atas balai-balai itu. Anak ini begitu manja sekali. Tapi aku senang. Tidak pernah melihat dia bersedih. Wajahnya cantik. Sangat mirip sekali dengan mendiang ibunya. Ada apa dengan betis Ken Dedes? Kenapa tiba-tiba saja kakinya bercahaya? Benar apa yang dilihat Empu Purwa. Tiba-tiba saja kaki Ken Dedes memancarkan sebuah cahaya. Dan cahaya itu nampak menyilaukan mata. Empu Purwa tak bisa berbuat apa-apa melihat hal itu. Setelah Empu Purwa menyenandungkan sebuah kidung, tak lama kemudian Ken Dedes tertidur. Malam masih membentang dengan lembut. Angin dingin menyapu ranting-ranting pohon. Dengan penuh kasih sayang, Empu Purwa membelai rambut anaknya yang tertidur lelap di atas balai-balai bambu. Anak ini begitu manja sekali. Tapi sekalipun demikian, aku senang. Ken Dedes tidak pernah merasa bersedih sekalipun menghadapi keadaan ayahnya yang seperti ini. Wajahnya begitu mirip sekali dengan mendiang ibunya. Membuat aku semakin sayang padanya. Ada apa dengan betis Ken Dedes? Kenapa tiba-tiba saja betisnya memancarkan cahaya? Oh, Sang Hyang Batara, apa artinya semua ini? Kenapa tiba-tiba betis anakku memancarkan sinar yang menyilaukan? Apakah ini hanya penglihatanku saja? Tidak. Rasanya bukan hanya sekedar penglihatan mataku saja. Tapi ini benar-benar terjadi. Pertanda apakah sebenarnya ini Dewa Agung? Sinar kuning keemasan
yang memancar di betis anakku ini begitu menyilaukan. Padahal sebelumnya aku tidak pernah melihat keanehan seperti ini. Apakah dari keinginannya untuk tidur di luar inikah sehingga anakku menunjukkan keanehan seperti ini? Perlahan Empu Purwa bangkit dari pale-pale itu sambil memperhatikan dengan penuh keheranan. Tiba-tiba saja laki-laki tua itu dikejutkan untuk yang kedua kalinya. Secara aneh, sinar yang menyilaukan dari betis Ken Dedes lenyap seketika. Sinar itu tiba-tiba saja lenyap. Oh, benar-benar aneh. Apakah Ken Dedes tidak mengetahui keanehan yang terjadi pada dirinya? Tiba-tiba saja aku jadi mengkhawatirkan keadaannya. Oh, Sang Hyang Agung, janganlah kejadian tadi adalah sebuah pertanda buruk yang akan kami alami. Ken Dedes masih tertidur pulas dengan tenangnya. Ia benar-benar tidak tahu kejadian aneh tadi. Ya, biarlah. Aku tidak akan mengganggu tidurnya. Mudah-mudahan saja ia tidak apa-apa. Apakah sinar tadi adalah sebuah wahyu? Atau barangkali sebuah anugerah dari Hyang Maha Tunggal? Mudah-mudahan saja demikian. Dengan begitu, aku tidak perlu mencemaskannya. Tapi, bagaimana aku harus mengetahui tentang baik atau tidaknya sinar yang memancar dari betis Ken Dedes itu? Aku jadi benar-benar kebingungan. Di mana aku ini? Kenapa tiba-tiba aku seperti ini? Di mana aku ini? Ken Dedes, Ken Dedes, kau mengigau? Di mana aku ini? Ayo bangun, Ken Dedes, ayo bangun. Kau mengigau, Ndu? Tapi di manakah aku ini? Kau masih berada di pondokmu, Ndu. Ayo bangun. Ayah rasa kau bermimpi. Ayah, jadi tadi saya bermimpi. Saya pikir tadi kenyataan. Rupanya akhir-akhir ini kau sering sekali bermimpi yang aneh-aneh. Apakah mimpimu tadi mimpi bertemu dengan laki-laki seperti yang kau ceritakan? Bukan, Ayah. Kali ini saya bermimpi lebih aneh lagi. Dan mimpi itu rasanya benar-benar terjadi. Ken Dedes, Ken Dedes. Kalau ayah boleh tahu, apa mimpi yang kau alami tadi? Saya bermimpi menjadi seorang ratu, Ayah. Dan tempat yang saya diami sebuah istana yang megah dengan pilar-pilar yang kokoh dan indah. Tapi suami yang menjadi pendamping saya bukan laki-laki yang pernah saya ceritakan. Selain itu, apa lagi yang kau alami? Hanya itu saja yang saya alami, Ayah. Tapi saya merasakan semua itu benar-benar seperti terjadi. Kalau ayah perhatikan, mimpimu ini membawa sebuah pertanda. Dan ayah sendiri tidak tahu apakah pertanda itu, apakah pertanda baik atau buruk. Kalau begitu, ayah harus menemui teman ayah. Maksud ayah? Iya, ayah akan tanyakan tentang mimpi-mimpi yang kau alami ini. Kebetulan teman ayah ini seorang Brahmana. Ia mempunyai ketajaman hati yang tinggi. Mudah-mudahan saja mimpi-mimpimu ini bisa diungkapkan olehnya. Sebaiknya sekarang kau tidur di dalam. Iya, Ayah. Ya,
Besok pagi, aku akan segera menemui temanku, agar rasa penasaranku pun dapat terjawab dari peristiwa aneh yang dialami Ken Dedes. Malam terus merambat dengan cepat, dan tanpa terasa, fajar muncul dari atas punggung bukit. Sinarnya pecah menyeruak batang-batang pohon, sementara burung-burung menyenandungkan suaranya. Pagi itu juga, Empu Purwa berniat berangkat meninggalkan pondoknya. Ken Dedes, pagi ini juga ayah akan berangkat. Mungkin nanti malam ayah baru akan kembali. Apakah tidak nanti siang saja ayah berangkat? Suasana masih terlalu pagi. Tidak apa, Dedes. Ayah lebih senang jalan pagi-pagi. Udaranya masih segar. Sebaiknya kau di pondok saja. Jangan pergi kemana-mana. Iya, ayah. Paling-paling Dedes hanya ke pondok Bibi Angkin. Kalau hanya ke tempat bibimu tidak apa-apa. Tapi kalau meninggalkan pondok terlalu jauh, ayah harap jangan. Kalau ada apa-apa nanti, siapa yang akan menolongmu? Iya, ayah. Kalau begitu, ayah berangkat. Iya, ayah. Hati-hatilah di jalan. Kenapa tiba-tiba hatiku berdebar-debar? Apakah akan terjadi sesuatu terhadap ayah? Oh, Sang Yang Agung, lindungilah perjalanan ayahku. Mudah-mudahan beliau tidak mengalami halangan apapun di perjalanan. Dedes, kenapa melamun? Tidak baik seorang gadis melamun sendirian di depan pintu. Ayo masuk, Nduk. Kau belum sarapan pagi. Nanti perutmu sakit. Ayo masuk, Nduk. Sebentar, Bi. Saya masih ingin di luar. Biarlah nanti saja saya sarapannya. Kalau tidak ingin masuk ke dalam, jangan berdiri di depan pintu. Duduk di balik-balik ini saja. Ayo, Bibi temani. Iya, Bi. Kelihatannya kau melamun, Nduk. Apa ada sesuatu yang kau pikirkan? Tidak, Bi. Saya hanya mengkhawatirkan kepergian ayah saya. Kenapa harus dikhawatirkan? Bukankah ayahmu sudah terbiasa pergi jauh? Benar, Bi. Tapi entah kenapa, tiba-tiba hati saya jadi berdebar-debar setelah kepergian ayah tadi. Saya khawatir perasaan ini menyangkut keselamatan ayah. Kau jangan terlalu terbawa oleh perasaan, Nduk. Tenangkan saja hatimu. Serahkan segalanya pada Sang Yang Agung. Iya, Bi. Dedes, seperti ada langkah kuda datang kemari. Jangan-jangan prajurit itu lagi. Sebaiknya kita masuk ke dalam saja. Ayo. Sebentar, Bi. Saya ingin tahu siapa yang datang. Sudahlah, Nduk. Nanti bagaimana kalau prajurit itu lagi? Oh, Tenggarang. Oh. Benar-benar suasana pagi yang menyenangkan. Kupikir kau tidak ada di pondokan, Ken Dedes. Ada apa pagi-pagi kau datang kemari ke sana? Bibi, nada pertanyaanmu sepertinya tidak menyukai kehadiranku. Tapi baiklah, kedatanganku kemari ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Ken Dedes. Oh ya, aku sampai lupa. Seharusnya aku bicara tidak di atas punggung kuda seperti ini. Baiklah, aku turun. Hup. Bibi, aku tidak melihat Empu Purwa. Kemana orang tua itu? Bicara yang sopan, Kisanak.
Sebaiknya sekarang kau kembali saja. Hari ini bukan saat yang tepat untuk bertemu dan berbicara dengan Kendedes. Kenapa? Empu Purwa sedang tidak ada di tempat. Nanti saja kau kembali jika Empu Purwa sudah pulang. Sekarang Kendedes harus istirahat. Oh, benarkah Empu Purwa sedang tidak ada di sini? Iya. Oh. Bagus kalau begitu. Aku memang lebih senang kalau orang tua itu tidak ada di tempat, agar pembicaraanku dengan Kendedes dapat lebih serius. Apa maksudmu, Kisana? Baiklah. Mungkin aku tidak perlu basa-basi. Aku akan membawa Kendedes. Aku ingin sekali bicara panjang dengannya. Kalau sekedar ingin bicara, kenapa harus mengajaknya ke tempat lain? Tidak. Aku tidak mengizinkan untuk membawa Kendedes. Tua bangka. Kau tidak punya wewenang apa-apa untuk melarangku membawa Kendedes. Ayo, menepilah. Jangan sampai aku berbuat kasar kepadamu. Kendedes, ayo. Kita pergi dari tempat ini. Tidak, aku tidak mau. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Tuan Prajurit? Kendedes, kenapa kau harus memanggilku dengan sebutan Tuan Prajurit? Nama aku kan Tenggarang. Kau cukup memanggilku dengan sebutan Kakang Tenggarang saja. Ayo, kita harus meninggalkan tempat ini sekarang juga. Tidak, aku tidak mau. Kau harus mau, Kendedes. Janganlah membuat hatiku menjadi gelisah, Kendedes. Kendedes, aku sangat membutuhkanmu. Ada sesuatu yang harus kusampaikan kepadamu. Nah, aku mohon, kau mau memenuhi keinginanku. Ayolah, Kendedes. Aku tidak mau. Bibi, tolonglah aku, Bi. Suruhlah orang ini menyingkir dari sini. Kisana, pergilah dari tempat ini. Janganlah mengganggu ketenangan kami. Kenapa sikapmu sebagai seorang prajurit tidak menunjukkan sikap yang baik? Aku tidak peduli dengan semua itu. Menyingkirlah dari situ, perempuan tua. Aku tidak ingin ada orang yang mencoba-coba menghalangi setiap rencanaku. Tidak, aku tidak akan menyingkir dari tempat ini. Aku harus melindungi momonganku. Keparat. Rupanya kau keras kepala juga kau, perempuan tua. Aku tidak main-main. Sekali lagi, menyingkirlah dari tempat itu. Silakan, kau adukan tentang sikapku ini. Yang jelas, kau tidak akan kulepaskan begitu saja dari tanganku. Ayo, turutilah keinginanku. Janganlah kau siksa batinku dengan sikapmu yang seperti ini. Ayo. Lepaskan tanganku. Aku tidak akan melepaskan tanganmu, manis. Kalau kau menuruti keinginanku, maka aku tak perlu bersikap kasar terhadapmu. Ayolah, kau tidak perlu malu-malu untuk memenuhi keinginanku. Tidak, aku tidak mau. Lepaskan tanganku. Bibi, lepaskan aku, Bibi. Prajurit, lepaskanlah tangan Kendedes. Kau tidak boleh bersikap kasar pada orang lemah seperti kami. Kurang ajar, menyingkir kataku. Tidak, aku tak akan menyingkir. Ayo. Prajurit apa sebenarnya kau ini? Kenapa sikapmu begitu liar sekali? Keparat, kau memang tidak perlu dikasih hati. Rasakanlah ini. Prajurit apa sebenarnya kau ini? Kenapa sikapmu begitu liar sekali? Keparat, kau memang tidak perlu dikasih hati. Rasakanlah ini. Diam, jangan bergerak kataku. Biarkan perempuan tua itu mampus. Sungguh kejam sekali kau, prajurit. Kenapa kau tidak punya rasa iba sedikit pun terhadap orang tua seperti dia? Apakah kau tidak bisa membayangkan bagaimana sakitnya hatimu jika orang tuamu diperlakukan seperti itu? Cukup. Jangan banyak bicara. Aku tidak butuh kata-kata seperti itu. Apakah kau tidak mengerti kalau aku begitu menyintaimu? Tapi tidak seharusnya kau bersikap seperti ini. Kalau kau mencintaiku, apakah tidak ada cara lain yang dapat kau lakukan terhadapku? Tidak. Aku tidak punya cara lain untuk dapat memilikimu, kecuali dengan sikap seperti ini. Kendedes, sudah cukup lama aku menahan gejolak di dalam hatiku. Tapi kau sama sekali tidak mempunyai perasaan untuk menanggapi segala gerak-gerikku. Nah, mau tidak mau, aku harus bersikap seperti ini.
Dan mulai sekarang, kau sudah harus menjadi milikku. Lepaskan aku. Aku tidak mau diperlakukan sewenang-wenang seperti ini. Lepaskan aku, prajurit. Menjeritlah sepuas-puasmu, Kendedes. Daerah ini cukup terpencil untuk mendatangkan orang lain untuk dapat menolongmu. Ayo. Berteriaklah sekuat-kuatnya. Aku senang mendengarkan cerita suaramu. Lepaskan aku, prajurit. Aku mohon padamu. Lepaskan. Tidak, Nona Manis. Tidak. Kalau sekali ku katakan tidak, maka aku tidak akan melepaskanmu. Sekalipun kau menangis meraung-raung. Aku begitu mencintaimu, maka aku tidak akan melepaskanmu sampai kapanpun. Hatimu benar-benar telah dirasuki setan, prajurit. Jangan kau pikir semua ini tak akan ada yang membalasnya. Peduli dengan semua itu. Ayo, sekarang juga kau harus ikut aku. Ayo. Kau dibawa kemana aku ini? Lepaskan. Kau tidak perlu takut. Kau tidak perlu takut. Aku akan membawamu ke sebuah tempat yang sunyi dan indah. Nah, sebaiknya sekarang kau tidak perlu tahu akan kubawa kemana. Turuti saja apa keinginanku. Nanti kau akan tahu sendiri. Ayo. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Sekalipun Kendedes berusaha untuk melepaskan cengkraman tangan Tenggarang, tapi tetap saja dia tidak mampu. Sampai akhirnya dia tidak berkutik ketika laki-laki itu menaikkannya ke atas punggung kudanya. Sekarang kau tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi, Nona Manis. Ayo, berpeganglah yang kuat. Aku akan segera membawamu pergi dari tempat ini. Diamlah, jangan meronta-ronta seperti ini, Kendedes. Kalau kau mau selamat, diam yang tenang. Aku tidak mau diam. Kalau kau tidak menurunkan aku dari atas punggung kuda ini, aku tidak mau kau bawa pergi. Sekalipun kau tidak mau kubawa pergi, sekarang kau tetap tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena sekarang kau sudah berada dalam genggaman tanganku. Iya. Iya. Sebentar lagi, kita akan sampai di sebuah tempat yang sunyi dan sepi. Di tempat itulah kita bisa bebas melakukan apapun. Dan kau semakin takkan bisa berkutik dalam genggaman tanganku. Tenggarang terus melarikan kudanya sambil mendekap Kendedes menelusuri jalan setapak yang dipenuhi semak belukar. Dan setelah beberapa saat berkuda, akhirnya Tenggarang pun sampai di sebuah tempat yang sunyi. Ayo turun. Iya. Di sini kau tidak akan bisa lari kemana-mana. Dan aku akan semakin puas untuk melakukan apapun terhadapmu. Ayolah Manis, mendekatlah kemari. Aku sudah cukup lama menahan gejolak rindu seperti ini. Tidak. Jangan, prajurit. Jangan. Kendedes. Ayolah, Kendedes. Kenapa masih saja memanggilku dengan sebutan prajurit? Namaku Tenggarang. Panggil saja aku Tenggarang. Atau kalau mau lebih akrab, panggil saja aku dengan sebutan Kang Mas Kebo Tenggarang. Enak bukan Tenggarangnya? Jangan. Aku tidak mau diperlakukan seperti ini. Jangan, Tenggarang. Tidak apa-apa. Aku kira tidak ada salahnya jika kita melakukan apapun. Kalau kita sama-sama suka. Bukankah demikian? Tidak. Aku tidak mau melakukan apapun denganmu. Kendedes. Apalagi melakukan perbuatan tidak senonoh. Jangan begitu. Di sini tidak ada yang tahu. Dan menurutku, apa arti dari kata-kata tidak senonoh? Toh semua sama saja. Ayolah, jangan mengecewakan aku, Kendedes. Apakah kau tidak percaya aku mencintaimu? Jangan, Tenggarang. Biarkanlah aku pergi dari sini. Kalau kau berani menodaiku,
maka namamu akan kubuat cemar. Biar orang-orang kota raja tahu akan keburukan sikapmu. Oh, kau tidak perlu menggertakku dengan cara demikian. Tenggarang bukan manusia yang pengecut untuk menghadapi siapapun. Ayolah, kemarilah sayang. Aku sudah tidak tahan menyimpan perasaan ini. Marilah, kita melakukan apa yang kita inginkan. Tidak, aku tidak ingin melakukan apa-apa denganmu. Ayo. Mulai kemana kau nona manis? Percuma, tempat ini sudah menjadi kekuasaanku. Jadi kemanapun kau lari, tetap saja kau tidak akan luput dari tanganku. Sudah kukatakan percuma. Ayo kemari. Bukan main. Betismu sungguh indah sekali. Baru kali ini aku melihat seorang gadis yang sempurna. Aku harus bisa mencicipi sampai puas. Tenggarang benar-benar tersentak ketika merasakan sebuah pukulan menghajar punggungnya. Sambil membalikan punggungnya ke belakang, dia menatap tajam ke arah seorang wanita yang muncul secara tiba-tiba. Setan alas, siapa kau? Kenapa mencampuri urusanku? Aku tidak mencampuri urusanmu, Kisana. Aku hanya ingin menyelamatkan wanita itu dari tanganmu. Kasihan dia, sepertinya ketakutan sekali. Peduli apa denganmu? Menyingkirlah dari situ. Aku tidak ingin berurusan denganmu. Kenapa kau tidak ingin berurusan denganku? Apakah kau takut? Atau barangkali kau memang tidak mempunyai kepandaian apa-apa untuk melawanku? Keparat, jaga mulutmu. Kalau kau tidak ingin kulitmu tercabik-cabik oleh tanganku. Ayo, katakan siapa namamu sebelum berurusan denganku. Apa artinya sebuah nama? Kalau kau hanya sekedar penjahat tengik. Aku rasa namaku tidak begitu penting untuk kau ketahui. Bukankah begitu, Kisana? Sebaiknya lepaskanlah wanita itu. Tidak ada gunanya memaksa orang yang tidak mau melakukan apa-apa. Menepilah. Keparat. Kau pikir aku anak kecil yang dapat digertak begitu saja? Sekalipun kau berteriak-teriak mengancamku, aku tidak akan melepaskan wanita ini dari tanganku. Apakah kau tidak menyesal dengan apa yang kau katakan? Berdebah. Kata-katamu sama saja menghinaku. Rasakanlah ini. Pantas kau berani campur dengan urusanku. Rupanya ada yang kau andalkan. Bagus. Bagus sekali. Rupanya hari ini aku akan mendapat lawan yang cukup tangguh. Jangan membusungkan dada dulu, Kisana. Nanti kau akan menyesal setelah tahu apa yang kau alami. Keparat. Ini rasakan. Luput. Terima lagi. Sudah kukatakan sejak tadi. Tapi kau masih saja mencoba melawan. Akhirnya beginilah yang kau alami. Nah, apakah kau masih ingin melanjutkan? Atau kau akan meninggalkan tempat ini? Kurang ajar. Kau pikir aku kalah baru hanya dengan merobohkan sekali saja? Ayo, kita lanjutkan pertarungan ini. Rupanya jiwa keprajuritanmu benar-benar teguh, Kisana. Kau pantang menyerah sekalipun orang yang kau hadapi ini berilmu tinggi. Betina sombong. Ku cabik-cabik tubuhmu nanti. Tenggarang benar-benar geram dipermainkan seperti itu oleh wanita asing yang menjadi lawannya. Sekalipun berusaha dengan mencecar serangan, tapi rupanya pukulan Tenggarang dapat dikecohkan dengan mudah oleh wanita itu. Siapakah pendekar wanita itu? Kenapa tiba-tiba dia muncul dan menyerang? Rasanya aku belum pernah melihatnya. Untung saja ada dia. Kalau tidak, mungkin aku berhasil dinodai oleh laki-laki kepala itu. Sepertinya ilmu kanuragan yang dimiliki pendekar wanita itu sangat tinggi. Terbukti dari serangan-serangan yang dilancarkannya. Hampir setiap pukulannya tak pernah meleset. Kisana, aku rasa aku tidak perlu mengulur-ngulur waktu. Rasakanlah ini. Barat, kau benar-benar hebat
memujiku, Kisana. Ayo, bangkitlah. Kita harus melanjutkan pertarungan ini sampai benar-benar ada yang roboh. Ayo, bangkitlah. Jangan hanya bisa gembar-gembor tidak karuan saja. Kurang ajar. Aku benar-benar terkecoh. Kupikir wanita ini mempunyai ilmu kanuragan jauh di bawahku. Oh, ternyata dia lebih hebat dariku. Oh, apakah aku untuk merobohkannya? Iya, sekarang aku benar-benar terjepit. Kurang ajar. Ayo, bangkitlah. Bukankah kau tadi menganggapku tidak mempunyai kepandaian apa-apa? Ya. Ternyata prajurit Tumapel tidak lebih dari kotoran kerbau. Bisanya hanya mengumbar nafsu, sementara kepandaian ilmu kanuragan sama sekali nol. Nona, sekarang kau tidak perlu takut. Macan ini sudah tidak mempunyai gigi lagi. Terima kasih atas pertolonganmu. Iya, sebaiknya pergilah dari tempat ini secepatnya, sebelum segalanya jadi terlambat. Rasanya tidak mungkin kalau saya harus kembali seorang diri. Saya kurang begitu memahami jalan-jalan yang dilalui oleh Tenggaran tadi. Kalau begitu, nanti kuantarkan untuk sampai ke tempatmu. Iya, inilah kesempatan yang tepat untuk menggunakan pedangku. Iya! Nona, awas! Ken Dedes benar-benar kaget begitu melihat Tenggarang menghunus pedangnya ke arah punggung wanita asing yang menolongnya. Dan kemudian Tenggarang dengan geram menghunjamkan pedang itu dengan cepat. Inilah saat yang tepat. Iya! Nona, awas! Keparat. Rupanya kau masih bisa menyelamatkan dirimu dari pedang ini. Jangan menganggap remeh aku ini, Kisana. Bukankah sejak tadi pun kukatakan bahwa kau bukanlah lawanku? Percuma kau menggunakan pedang itu. Semua itu tidak ada artinya. Tapi terserah kau. Kalau memang masih penasaran terhadapku, ayo, majulah. Aku siap melayanimu. Manusia sombong sepertimu. Kalau tidak disumpal dengan pedang ini, maka kesombonganmu tidak akan ada habis-habisnya. Sekalipun kau memaksakan diri menggunakan pedang itu untuk membunuhku, kau tidak akan berhasil, Kisana. Seranganmu terlalu lambat untuk kau lancarkan. Omong kosong. Ayo, buktikanlah kalau kau memang sanggup menanding serangan pedangku. Aku akan terus menghajarmu tanpa memberikan kesempatan untuk membalas seranganku. Ayo, seranglah yang puas. Aku juga mau tahu sampai sejauh mana kau mempunyai persediaan tenaga untuk melawanku. Edan benar-benar perempuan yang tangguh. Padahal sudah beberapa jurus melancarkan, tapi seranganku kandas begitu saja dengan mudahnya. Apakah aku harus kembali kalah di tangan perempuan asing ini? Kurang ajar. Kisana, kau tidak perlu sungkan-sungkan untuk menyerangku. Ayo, lancarkanlah seluruh kepandaianmu. Tenggarang benar-benar geram karena dia merasa dipermainkan oleh wanita itu. Sekalipun serangan yang dilancarkannya cukup berbahaya, tapi wanita itu rupanya dapat menghindarinya dengan mudah. Bahkan seolah-olah dapat menutup serangan itu dengan lincah. Kisana, aku rasa sudah cukup waktunya untuk memberimu peluang. Tapi rupanya peluang yang kau dapatkan ini tidak dapat kau pergunakan dengan baik. Sekarang, rasakanlah ini. Pedangku. Pedangmu sekarang sudah berada di tanganku, Kisana. Aku rasa kau tidak akan berkutik lagi. Keparat. Tidak perlu mengumpat, Kisana. Karena kau sekarang sudah tidak berkutik lagi di tanganku. Akan kubunuh kau betina keparat. Jangan macam-macam, atau pedang ini akan merobek lehermu. Aku tidak main-main. Kau pemilik pedang ini tentunya tahu sampai sejauh mana ketajaman pedang ini. Berkutik saja sedikit, maka jangan salahkan aku.
kalau tiba-tiba sebagian lehermu akan kusobek. Sebelum aku menyuruhmu pergi dari sini, aku sarankan padamu agar kau sadar. Janganlah melakukan perbuatan yang tercela. Dan jangan mengganggu wanita, siapapun orangnya. Ayo, bicaralah bahwa kau tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi. Ayo. Iya, saya berjanji. Saya tidak akan mengganggu wanita lagi. Siapapun orangnya. Bagus. Sebagai seorang prajurit memang harus mempunyai jiwa yang luhur. Bukan mempunyai jiwa yang tidak bisa diatur. Tugasmu sebagai prajurit bukan hanya menjalankan perintah raja, tetapi juga harus melindungi rakyat. Karena dengan demikian, amanlah negeri ini, terutama dari gangguan tangan-tangan jahil. Iya, kalau begitu, sekarang lepaskan saya, Nona. Saya harus kembali ke Tumapel. Ya, aku akan segera melepaskanmu. Tetapi kau pun harus mengakui bahwa kau kalah dan tidak akan berbuat macam-macam lagi. Iya, Nona. Aku mengaku kalah. Aku tidak akan melakukan perbuatan tercela ini lagi. Bagus. Nah, sekarang pergilah. Tapi bagaimana dengan pedangku itu, Nona? Apakah Nona tidak akan memberikannya padaku? Tidak. Pedang ini tidak boleh kau bawa. Aku akan menahannya. Nah, pergilah. Akhirnya dengan hati kecewa, Tenggarang melangkah pergi. Sementara wanita asing itu mendekati Ken Dedes yang masih ketakutan. Jahanam. Aku tidak mau diperlakukan seperti ini. Wanita keparat itu telah menjatuhkan martabatku sebagai seorang prajurit. Aku tidak terima. Ya, mumpung dia lengah, akan kutikam dengan pisau kecilku. Ya, aku kira dia tidak tahu kalau aku masih menyembunyikan senjata. Mudah-mudahan saja kali ini aku tidak gagal. Kelihatannya wanita itu sedang lengah. Iya. Bagus. Inilah saat yang baik untuk menghajarnya. Sambil membalikkan punggungnya, Tenggarang mencabut pisau kecilnya yang terselip di sela-sela bajunya. Dan seketika itu juga, dia melompat sambil mengarahkan pisau ke arah punggung wanita yang diincarnya. Rasakanlah nasi purukmu, betina! Sungguh di luar perhitungan Tenggarang, rupanya wanita asing yang dikiranya lengah itu dapat membaca gelagat buruknya. Sambil menjerit histeris, Tenggarang mendekap pahanya yang terbabat pedang. Darah pun mengucur dengan deras. Dasar manusia licik! Ternyata kebusukan hatimu tidak dapat dihapuskan begitu saja. Itulah akibatnya, Kisanak. Jika mau berbuat macam-macam denganku, karma telah jatuh di tanganmu. Karena kau berani mengingkari janjimu sendiri. Sekarang, cepatlah menyingkir dari hadapanku. Aku sudah muak melihat tampangmu. Hei, cepat menyingkir kataku. Atau kau akan mampus di tanganku. Untuk yang kedua kalinya, jika kau macam-macam, aku tidak akan memberimu ampun. Kau paham itu? Iya, Nona. Sambil mendekap paha kanannya yang sobek akibat babatan pedang, Tenggarang melangkah dengan tertatih-tatih. Melihat yang dialami laki-laki itu, rupanya Ken Dedes mempunyai sedikit rasa iba. Dia terus menatap laki-laki itu sampai tubuhnya lenyap di balik rimbunan pohon-pohon liar. Kasihan juga laki-laki itu. Tapi mau diapakan lagi? Mungkin itulah balasan yang setimpal yang harus diterimanya. Mudah-mudahan saja ia sadar atas segala kesalahannya. Oh, Kakang Bo, kau tidak apa-apa? Kalau boleh tahu, siapa namamu? Namaku Ken Dedes. Bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Terima kasih atas pertolonganmu. Rupanya Sang Yang Agung masih memberiku keselamatan. Kalau saja tidak ada kau, mungkin aku berhasil dinodai prajurit jahat itu.
Kalau boleh saya tahu, di mana Kakang Mbok tinggal? Tak jauh dari bukit ini, di sebelah selatan sana. Mari, aku antar Kakang Mbok. Kakang Mbok tidak perlu cemas. Terima kasih sekali Kakang Mbok. Ayolah kalau begitu. Kita bisa menggunakan kuda prajurit itu, Kakang Mbok. Iya, kebetulan sekali. Untung saja kuda itu tidak dibawa pergi. Iya, ayo. Hup. Hiya, 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 hiya. Masih terasa pening. Kendedes, di mana Kondu? Aduh, bagaimana tanggung jawabku nanti pada Empu Purwa? Kenapa aku tidak bisa menjaga anak itu, Kendedes? Kendedes. Maafkanlah Bibi, Ndu. Bibi tidak bisa menjagamu dengan baik. Sungguh kejam sekali prajurit Tumapel itu. Maka semua prajurit Tumapel kejam-kejam. Seperti laki-laki yang bernama Tenggarang itu. Dengan sedih, empan tua pengasuh Kendedes itu duduk di atas balai-balai bambu. Wajahnya yang tua dan keriput menambah gambaran kesedihan dipancarkan di wajahnya. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya untuk mempertanggungjawabkan tugasnya menjaga momongannya. Namun belum sampai kesedihannya berkepanjangan, dari arah lain terdengarlah langkah seekor kuda mendekatinya. Langkah seekor kuda. Apakah prajurit itu lagi yang datang? Kalau memang benar, apalagi yang ia harapkan dari pondok ini? Aku akan mencoba untuk melawannya dan menanyakan dibawa kemana momonganku itu. Kendedes. Benarkah ini Kendedes? Kenapa Bibi heran? Bukankah tadi kau dibawa oleh seorang prajurit Tumapel? Tapi kenapa sekarang kau kembali bersama seorang wanita? Bibi tidak usah heran. Temanku inilah yang telah menyelamatkan aku. Iya. Kenalkan, ini emban pengasuhku Kakang Mbok. Di pondokku ini, dia sudah kuanggap sebagai orang tuaku sendiri. Kau tidak perlu sungkan. Ayo. Iya, Kakang Mbok. Ayo, masuk. Kita bicara di dalam saja. Ayo. Iya, Bibi. Bibi sangat berterima kasih sekali padamu. Hati Bibi sebenarnya sudah cemas. Entah bagaimana jadinya jika Kendedes tidak kembali. Apalagi Bibi tahu siapa sebenarnya laki-laki yang membawa Kendedes itu. Semua ini berkat Sang Hyang Agung, Bibi. Saya sendiri tidak menduga
kalau saya bakal menyelamatkan Kendedes. Untuk saja, prajurit Tumapel itu belum melakukan tindakan yang senonoh. Terlambat sedikit saja, mungkin laki-laki itu sudah menghancurkan harapan Kendedes. Kalau Bibi boleh tahu, siapa namamu, Nduk? Apa yang harus saya katakan pada Bibi dan Kendedes? Kalau kau keberatan untuk memberitahukan siapa namamu sebenarnya, ya sudahlah. Tidak apa-apa, Nduk. Bibi percaya, sekalipun kau tak mau memberitahukan namamu, kau pasti orang baik-baik. Bukan itu masalahnya, Bibi. Saya benar-benar tidak tahu siapa saya sebenarnya ini. Apakah kau tidak main-main? Sungguh, aku bicara yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak tahu siapa namaku dan dari mana asalku. Aku sendiri tidak mengerti kenapa aku sampai lupa segala-galanya. Bibi jadi bingung. Apa artinya semua ini, Nduk? Bibi harap kau tidak main-main. Bagaimana saya harus meyakinkan Bibi bahwa saya tidak main-main? Saya bicara apa adanya, Bi. Lagi pula, apa untungnya saya membohongi Bibi dan Kendedes? Kenapa bisa demikian? Aku sendiri tidak mengerti, Kendedes. Baiklah kalau kau memang tidak ingat siapa dirimu dan dari mana asal-usulmu. Sekarang aku mau tanya, kemana tujuanmu sebenarnya? Itu pun, aku tidak tahu, Kendedes. Aku tidak pernah tahu kemana aku harus melangkah. Semua tindakan dan tujuan yang mendekam di dalam hatiku tidak pernah aku ketahui. Aku hanya melangkah sesuka hatiku saja. Aku sekarang sudah benar-benar seperti kerbau, dungu dan bodoh. Tolonglah aku, Kendedes. Tolonglah aku. Bagaimana caranya agar aku bisa mengingat semua yang pernah aku lupa? Aku ingin kembali mengingat siapa diriku dan dari mana asalku. Kasihan sekali kau. Tapi bagaimana caranya aku harus menolongmu? Sebaiknya untuk sementara tinggallah di pondokku. Barangkali saja ayahku dapat menolongmu. Iya, aku sangat mengharapkan sekali pertolonganmu. Kendedes benar-benar merasa iba melihat kesedihan wanita yang berada di hadapannya. Dia sendiri merasa heran bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Seorang wanita tidak tahu siapa dirinya dan dari mana asal-usulnya. Nah, siapakah sebenarnya wanita itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai